Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibnu. Kita akan membacakan isu monitoring untuk hari Jumat 26 September 2025. Yang pertama, Presiden Prabowo bentuk Komite Reformasi Kepolisian untuk revisi Undang-Undang Polri. Ya, Presiden Prabowo berencana membentuk komite tersebut ya sepulang dari lawatan di luar negeri. Ini akan menjadi pertimbangan dalam revisi Undang-Undang Kepolisian, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Revisi UU Polri sendiri sudah masuk prolegnas 2025-2029. Wakil Ketua DPR Saan Mustafa menjelaskan bahwa temuan dari komite bentukan presiden ya maupun tim transformasi reformasi Polri yang dipimpin oleh Kapolri saat ini, Jenderal Listio Sigit, akan menjadi masukan penting dalam penyusunan substansi revisi. Badan Gizi Nasional (BGN) perketat verifikasi dapur dan chef MBG usai kasus keracunan. Wakil Kepala BGN Nani S. Dayang menyatakan pihaknya memperketat verifikasi mitra penyedia makanan MBG dengan mewajibkan sertifikasi dapur dan juru masak. Nah, ini kalau sertifikasi dapur dan juru masak ini nanti nggak semua UMKM itu bisa melakukan ini. Nah, ini yang harus juga menjadi perhatian dari pihak BGN. Oke. Lalu kita selanjutnya ya, BGN bentuk tim investigasi kasus keracunan MBG. Badan Gizi Nasional memastikan tim investigasi keracunan MBG sudah dibentuk dan mulai bekerja. Wakil BGN Nani S. Dayang menyebut tim ini terdiri dari gabungan internal dan eksternal BGN. Ada BGN, ada kepolisian, BPOM, dan juga Dinas Kesehatan. Oke, selanjutnya BGM siap pidanakan dapur MBG yang lalai usai kasus keracunan massal. Masih disampaikan oleh Nani S. Dayang menegaskan pihaknya tak segan mempidanakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan dapur makan bergizi gratis yang lalai hingga menyebabkan keracunan. Selanjutnya Mendagri ya, Tito Karnavian, Pemda bertanggung jawab tangani awal kasus keracunan MBG. Ini disampaikan oleh Mendagri saat memberikan keterangan terkait banyaknya kasus keracunan di berbagai daerah. Jadi kalau kita lihat kemarin ya di pemberitaan, di wawancara di televisi, daerah ini seperti dalam tanda kutip tidak terlalu in charge dalam kasus keracunan ini, karena memang sejak awal ini nggak diajak ya, kira-kira gitu, pelaksana itu nggak diajak oleh BGN, sehingga hanya beberapa daerah saja yang mau untuk dia turut berperan aktif dalam menangani kasus keracunan. Selanjutnya kasus ikan hiu di menu MBG Ketapang picu dugaan keracunan. Salah satu menu makanan bergizi di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat adalah hiu goreng yang diduga memicu keracunan massal. Kepala Regional MBG Kalimantan Barat Agus Kurniawi mengakui hal itu sebagai kelalaian serius dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Mulyakerta. Hiu goreng ya. Selanjutnya ya, pemerintah siapkan 2 Perpres soal peta jalan dan keamanan AI. Wamenkomdigi Nezar Patria mengungkap pemerintah tengah menyiapkan 2 peraturan presiden Perpres terkait kecerdasan buatan atau AI, peta jalan AI nasional, dan panduan keamanan pemanfaatan AI. Selanjutnya Kemenko Polhukam bubarkan Satgas Karhutala. Ya, ini dibubarkan ya setelah situasi 2025 kebakaran hutan ini dinilai sudah terkendali. Oke, selanjutnya Parpol non parlemen bentuk Sekber desak PT 0%. Ya, sejumlah partai politik non parlemen membentuk sekretariat bersama ya, Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat dengan misi menghapus ambang batas parlemen yang saat ini 4%. Ketua Umum Partai Hanura Osman Sabtaudang menilai PT 0% sebagai wujud demokrasi yang menjamin kedaulatan rakyat. Oso menegaskan perjuangan ini akan dikawal melalui jalur hukum ya, karena aturan pemilu harus dimaknai berdasarkan hati nurani.
Ia menyoroti hilangnya 17,3 juta suara rakyat pada pemilu 2024 kemarin. Di sekber ini ya, selain Hanura hadir juga 9 parpol lain, ada PBB ya, ada Hanura tadi, PBB, lalu Partai Buruh, Perindo, PKN, Prima, P3, Berkarya, dan Partai Umat. Tuh partai PSI, Gelora nggak ada ya. Oke. Selanjutnya 3 kandidat berebut kursi Ketua Umum P3 ya di Muktamar 10 yang akan berlangsung besok ya 27 sampai 29 September. Agendanya pemilihan Ketua Umum periode 2025-2030. Terdapat 3 nama. Yang pertama PLT sekarang Mardiono, lalu juga ada yang lain adalah Agus Hermanto ya, Agus Hermanto. Lalu yang ketiga adalah Husnan B. Fanani. Oke, kalau kita lihat yang P3 ini ya, Agus Hermanto, mantan Menteri Perdagangan ya, sebelumnya di PKB, sekarang ingin masuk P3. Kalau kita lihat Agus Hermanto ini paketnya ada Gustaf Yassin, Wakil Gubernur Jawa Tengah, dan juga Roma Hurmuzi. Kalau kita lihat yang satu lagi tadi ya, Husnan B. Fanani, ini backgroundnya beliau mantan Duta Besar Indonesia untuk Azerbaijan. Satu lagi Mardiono ini dianggap yang paling bertanggung jawab gagalnya P3 masuk DPR. Selanjutnya, Wakil Ketua DPR Dasko meminta aparat selidiki kasus keracunan MBG ini untuk memastikan penyebabnya akibat kelalaian atau ada unsur kesengajaan. Sampai 22 September tercatat 4.711 kasus keracunan MBG. Itu 22 September, artinya hari ini sudah berselang beberapa hari pasti akan bertambah ya, karena kemarin beritanya juga masih belum berhenti. Ya, ada dari Ketapang, lalu juga ada dari dari Jawa Barat, itu juga ada beberapa daerah ya, Bogor, Garut, segala macam. Selanjutnya DPR dorong Indonesia aktif wujudkan two state solution Palestina. Ya, ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Sukamta mendorong Indonesia semakin aktif memperjuangkan solusi 2 negara. Ya, ia menilai momentum global ini berpihak pada Palestina dengan 159 negara dari 190 anggota PBB memberi pengakuan resmi termasuk Indonesia. Rieke Diah Pitaloka dorong larangan ASN rangkap jabatan komisaris BUMN. Ini disampaikan oleh Rieke yang juga anggota Komisi 6. Ini nanti akan masuk di dalam pasal di revisi Undang-Undang BUMN ya. Karena banyak sekali sekarang wamen terutama yang merangkap sebagai komisaris. Ini kita masuk ke berita DPD RI. Ketua DPD RI ya Sultan Najamuddin mengungkapkan penetapan IKN sebagai ibu kota politik dinilai ideal. Jadi ini ditetapkan sebagai ibu kota politik tahun 2028. Di berita ekonomi, Indonesia dan Kanada teken ICA-CEPA dan perjanjian strategis bilateral. ICA-CEPA ini adalah Indonesia Kanada Comprehensive Economic Partnership Agreement. Ini sama kayak yang di Eropa ya. Ini ada 3 kesepakatan mencakup pertahanan, perdagangan, dan koneksi antar pelaku usaha. Kanada menghapus 90,5% tarif impor produk Indonesia ya. Sementara Indonesia meliberalisasi 85,8% pos tarif. Ya. Lalu implementasi CEPA diproyeksikan mendorong ekspor Indonesia ke Kanada 11,8 miliar dolar pada 2030, menambah PDB sekitar 0,12%. Selain itu, kalau untuk urusan pertahanan nanti ada yang seperti kemarin sudah dilaksanakan, yaitu latihan Super Garuda Shield, juga pengembangan industri militer. Ya semoga aja nih dengan Kanada oke-oke aja, karena nih ya dengan Amerika nih rada-rada emang nih Donald Trump. Selanjutnya untuk berita selanjutnya, ISDM tangguhkan 190 izin tambang karena lalai bayar jaminan reklamasi. Banyak ini ya. Dirjen Minerba Triwinarno menjelaskan izin akan dibuka kembali jika kewajiban itu dipenuhi.
Hingga kini pemerintah telah menerima 30-35 triliun dana jaminan yang ditempatkan di bank pemerintah. Selanjutnya, Freeport umumkan force majeure di Grasberg. Ya, ini membuat produksi tembaga emas anjlok. Ya, pengumuman ini dilakukan dan oleh Freeport dan memperkirakan penjualan konsolidasi tembaga serta emas pada kuartal ketiga ini turun sekitar 4% dan 6% dari proyeksi sebelumnya. Saham Freeport langsung anjlok 10,4%. Ya. Jadi kalau kita lihat tarik ke belakang, ini ada kaitannya dengan kasus tertimbunnya beberapa pekerja yang ada di tambang ya. Dari 7 pekerja yang tertimbun itu terperangkap ya, itu 2 ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Jadi di tambang dalam itu ada alir longsor lah, ada aliran banjir air gitu. Selanjutnya rupiah melemah ke 16.749 per dolar Amerika. Nilai tukar rupiah ditutup di level 16.749 pada Kamis sore kemarin. Ya, ini harus menjadi peringatan juga. Nanti kalau udah tembus 17.000 ini cukup berbahaya. BEI tunda implementasi short selling hingga 2026. Bursa Efek Indonesia menunda penerapan transaksi short selling sesuai arahan OJK. Selanjutnya BPK ungkap 212 masalah di BUMN. Badan Pemeriksa Keuangan menemukan 212 masalah pengelolaan BUMN di sektor energi, pupuk, keuangan hingga migas. Ada 26 laporan hasil pemeriksaan LHP, laporan hasil pemeriksaan LHP BPK ya dari 2024 sampai semester 1 2025. Dari temuan tersebut, 80 diantaranya signifikan dan menghasilkan 1000 rekomendasi perbaikan. Selanjutnya ya, Dirjen Pajak Minimum Global ubah insentif investasi. DJP menegaskan penerapan pilar 2 dalam kerangka pajak minimum global atau GMT akan mengubah strategi insentif pajak di Indonesia. Direktur Perpajakan Internasional Mekar Satria Utama menjelaskan aturan pajak minimum global yang mewajibkan perusahaan multinasional membayar pajak minimal 15% membuat insentif lama seperti tax holiday dan tax allowance kehilangan efektivitas. Dari isu sosial ya, Wali Kota Palembang minta maaf atas kasus murid mual karena santap MBG. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyampaikan permohonan maaf tersebut setelah insiden 178 siswa SD mual dan muntah setelah menyantap makan bergizi gratis. Pemkot Palembang akan bertanggung jawab penuh ya terhadap biaya pengobatan. Gempa 5,7 magnitudo guncang Banyuwangi terasa sampai Bali dan Surabaya. Ini terjadi kemarin sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat ya, hari Kamis. BMKG melaporkan pusat gempa berada 40 km timur laut Banyuwangi, kedalamannya 12 km. Tidak menghasilkan tsunami. Dari berita internasional, Netanyahu kecam pengakuan Palestina jelang pidato di PBB. Ya, ini Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam keras para pemimpin dunia yang mengakui Palestina sebagai negara. Selanjutnya, Trump janji Israel tidak aneksasi tepi barat. Ini sampaikan Donald Trump ya, tidak akan mengizinkan Israel Netanyahu mencaplok tepi barat. Tapi Gaza boleh dicaplok ya, artinya gitu kan kata Trump. Selanjutnya, Italia kerahkan 2 kapal kawal armada GSF atau Global Summit Flotilla yang sedang menuju Gaza. Sebenarnya tidak hanya Italia, tetapi sebelumnya sudah ada kapal-kapal dari Spanyol. Kita lihat saja ya. Trending media sosial gempa ya, terkait gempa yang ada di Banyuwangi 5,7 magnitudo. Ini viral karena itu kan ada jalur ini ya, selat Bali ya, Banyuwangi ke Bali. Banyak sekali yang lewat dengan kapal ya, wisatawan segala macam itu banyak dengan kapal. Jadi ini cukup
viral. Yang pasti paling viral dalam beberapa hari terakhir yaitu MBG terkait keracunan ya. Terkait keracunan ini semakin banyak ya, kasusnya mungkin sudah di atas 5.000 6.000 kasus korban ya, dengan kasusnya itu di berbagai kota ya. Di Jawa ada, di Sumatera ada, tadi di Palembang ya, di Kalimantan ada, tadi di Ketapang, di Indonesia Timur, di NTT juga kejadian. Jadi kita lihat saja nanti ke depan bagaimana perbaikan MBG yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional. Oke, terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.